Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai salah satu guru yang berada di ruang BK, yaitu Bu Mutiara. Tapi sebelum ini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dia Sanggra ini sebagai ketua kelompok 3. Saya Cika Dwi Mediati dari kelas 11 bahasa. Saya Siramana Putra dari 11 bahasa. Saya Putri Nazila Jawa dari kelas 11 bahasa. Terima kasih. Menurut Ibu, apa sih pentingnya peraturan yang harus ditempatkan dan ditaati? Kenapa peraturan itu? Ya karena kita Indonesia pertama negara hukum, dan kita harus mematuhi hukum itu. Ya, Indonesia negara hukum, sehingga ya yang namanya peraturan kita harus taat dan patuh. Juga peraturan itu kan dibuat agar semuanya itu tertata dengan rapi, terorganisir, terus nggak semrawut, nggak amburadul. Itulah kenapa kita harus taat sama peraturan, dan peraturan itu perlu diadakan. Karena kalau tanpa peraturan, tanpa organisasi ya semuanya akan berantakan. Kita pun kan dalam kehidupan sehari-hari ya kita nggak usah jauh-jauh untuk peraturan sekolah, peraturan kerja. Dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari kita punya peraturan untuk diri sendiri kan. Kayak saya harus bangun jam 5, saya harus bangun jam sekian, saya harus mandi jam sekian. Itu kan diatur. Coba kalau nggak diatur, iya, bukan hanya nggak bakal bisa, amburadul, semrawut. Benar nggak? Benar. Iya. Itu menurut saya pribadi. Menurut Ibu, mengapa masih banyak siswa atau siswi di sekolah ini yang masih melanggar aturan walaupun sudah jelas bahwa sekolah sudah melarang hal tersebut di dalam peraturan sekolah? Banyak faktor sih kenapa siswa itu melanggar. Sekarang saya berbicara sebagai apa nih? Sebagai BK? Ya, sebagai karena Ibu BK jadi sebagai BK. Artinya saya menilai secara psikologis ya, secara kejiwaan. Kenapa siswa itu banyak yang melanggar peraturan? Sebenarnya kalau kita jabarin satu-satu nggak kelar-kelar gitu. Tapi sepengalaman saya sebagai siswa dan juga yang saya lihat, kelihatannya anak-anak itu keberatan dengan peraturan yang sudah berat itu. Gitu. Misalnya keberatan itu sebenarnya nggak ada. Keberatan itu karena mereka kurang apa ya? Artinya kurang kesiapan dalam diri atau kesiapan mental dan kesiapan yang lain-lainnya. Intinya kesiapan diri untuk terjun ke dalam peraturan tersebut gitu loh. Karena dia nggak siap, dia akhirnya melanggar. Misalnya dilarang merokok di sekolah kan jelas banget ya. Bahkan bukan hanya di sekolah, gubernur udah bilang dilarang merokok. Anak-anak itu nggak siap itu karena dia sudah terbiasa merokok, sehingga menurut dia berat gitu. Dan banyak peraturan-peraturan yang berat menurut anak-anak, sehingga anak-anak itu nggak ngikutin peraturan gitu, karena menurut dia berat karena kebiasaannya yang belum tertata dari dulu gitu. Terima kasih Bu sudah berkenan menjawab pertanyaan saya. Ibu, menurut Ibu kalau berlomba-lomba dalam kebaikan di kehidupan sehari-hari penting atau tidak, Bu? Dan mengapa hal tersebut sangat penting bagi kehidupan sehari-hari? Kalau saya boleh mengkritisi pertanyaannya, kan pertama penting atau tidak, belum dijawab penting apa enggak. Pentingnya gimana, belum saya jawab penting apa enggak. Kalau menurut saya nggak penting gimana? Oke, tapi nggak apa-apa, itu oke, itu bagus. Menurut saya fastabiqul khairat ya. Iya benar. Berlomba-lomba dalam kebaikan kan? Iya. Itu ya sangat penting lah. Sangat penting ya, memang itu seyogyanya sebagai manusia yang beriman, berakal, apalagi kita berpendidikan, yang memang kita sudah seyogyanya ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu kan memang manusia. Kalau berlomba-lomba dalam keburukan bukan manusia, itu jin, setan dan lain sebagainya gitu kan. Kalau jin kan berusaha membuat orang bercerai, berusaha membuat orang maksiat. Kita kan bukan golongan mereka, kita manusia. Ya memang kita sebaliknya dari mereka, yang memang kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, kenapa begitu penting? Ya menurut kamu gimana? Sebelum saya jawab. Kenapa sih kebaikan kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan? Menurut kamu gimana? Ya. Kalau jawaban itu kan banyak ya, pasti kita punya point of view yang berbeda gitu. Saya pengen juga diskusi sama kalian sebenarnya. Menurut kamu gimana? Ya penting juga sih, Bu. Iya penting kan. Apalagi ini mata pelajarannya agama ya.
kebaikan kita itu yang sebagai bekal kita untuk masuk surga. Iya dong. Sekarang kayak Fir'aun, terus Korun, kan itu orang yang medit, orang yang jahat, akan nggak masuk surga apa? Ya kan? Kenapa kita berlomba-lomba dalam kebaikan? Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, karena intinya gini, kita harus berbuat baik, berlomba-lomba dan juga berbuat baik kapanpun, dimanapun, karena kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang membawa kita ke surga. Ya dong, ada cerita pelacur masuk surga, mungkin dia nggak sholat, mungkin dia nggak ngaji dan lain sebagainya, tapi karena dia memberi makan anjing, memberi minum anjing, ada ikhlas di hatinya, masuk surga. Jadi intinya kita berbuat baik itu sama siapa aja, tanpa memilih kapan aja, walaupun kita nggak suka sama orang itu, kita tetap baik, karena kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang membawa kita ke surga. Ya tentu kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan, gitu kan. Dan kalau ditilik secara sosial, kenapa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan? Ya memang manusia sukanya yang baik-baik kan, dan dalam kehidupan sosial ya, kalau kita banyak berbuat baik, artinya derajat kita akan lebih tinggi daripada orang-orang yang lain. Iya dong, kayak dia akan terkenal, dia baik banget tahu, akhirnya temennya banyak, ya kan, karena dia berbuat baik. Kalau kita tilik secara sosial ya, dia baik banget tahu, akhirnya yang suka banyak, gitu kan. Kalau kita tilik secara pribadi, kenapa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan? Itu bentuk dari aktualisasi diri. Semakin kita baik sama orang, kita itu semakin berharga di mata diri kita sendiri. Kalau misalnya kita ngerasa kayaknya gue itu gak bisa apa-apa, kayaknya gue gak berharga, kayaknya gue mau mati aja dan lain sebagainya, dalam psikologis itu salah satu faktornya adalah kita kurang aktualisasi dirinya. Aktualisasi diri salah satunya adalah berbuat baik kepada orang-orang, gitu. Jadi ya kenapa penting dalam ranah pribadi dia bermanfaat, dalam sosial bermanfaat, dalam kehidupan akhirat juga bermanfaat, gitu. Ya, terima kasih. Pernah nggak sih Ibu merasa memiliki pekerjaan paling berat, dan bisakah Ibu deskripsikan situasi tersebut dan apa motivasi? Oke, kalau pernah nggak mengalami pekerjaan yang berat? Ya setiap hari. Bahkan sebelum saya bekerja, saya skripsi, itu saya hampir nggak tidur 3 hari, sampai saya mohon maaf, sorry to say, saya waktu buang air kecil berdarah karena saya nggak tidur berhari-hari ngerjain skripsi itu. Pun sekarang seperti itu. Sekarang saya seperti itu. Saya menjabat sebagai guru BK, saya menjabat sebagai staf Sarpraskum, saya menjabat sebagai pembina KIR, saya menjabat sebagai koperasi, penjaga koperasi, petugas koperasi. Jadi 4 jabatan dalam satu waktu yang sama, dalam satu rangka yang sama. Bukan hanya melelahkan ya, kalau dipikirkan, kalau kita hayatin, aduh ya Allah, saya nggak bisa deskripsinya. Jadi yang namanya duduk itu hoax, tidur adalah hoax, santai adalah hoax. Dan pagi sampai sore full bekerja, bahkan saya nggak jarang pulangnya malam karena saya banyak pekerjaan. Saya ngurusin siswa aja. Siswa itu kan kadang suka random ya, kadang mereka ngechat saya jam 12 malam hanya untuk cerita. Ya mau nggak mau, saya bukan mau nggak mau ya, saya harus senang karena itu profesi saya dan itu passion saya. Saya ladenin itu kan, sedangkan besok saya harus banyak pekerjaan, tapi saya tidak boleh menolak karena itu sudah menjadi etos kerja saya. Etika kerja saya harus seperti itu. Itu gunanya guru BK. Sekarang saya mau curhat, Bu, besok aja saya ngantuk, tapi saya mau silet-silet tangannya sekarang, ya gimana? Kan saya harus menangani detik itu juga. Itu deskripsinya ya. Betapa saya repotnya, belum lagi di staf Sarpras, belum lagi nanti ngurus ini dan itu, banyak pekerjaan saya, banyak banget. Saya aja sampai nggak ada waktu buat nyari cowok, buat nyari pacar, nggak ada. Saya full kerja, gitu. Terus apa motivasinya? Untuk berhasil kali ya, untuk berhasil dalam pekerjaan itu. Begini, apapun yang menjadi status kita sekarang, apapun yang menjadi amanah kita sekarang, itu nanti akan ditanya dan dipertanggungjawabkan di akhirat. Pasti. Kamu, Mutiara, kamu dulu jadi guru BK ya? Iya.
Terus hasilnya apa? Kamu dulu ngapain aja? Ditanya. Pecut kan sama malaikat? Iya dong. Terus kamu dulu memotivasi siswa ya? Iya. Terus siswamu udah jadi apa? Pecut. Itu motivasi saya agar supaya saya berhasil. Karena saya takut itu tadi dengan konsekuensi yang saya akan tanggung. Ya. Terus juga terkait dengan misalnya, oh kamu itu udah sebagai ini ya, sebagai koperasi ya. Terus kamu ada nggak nilai uang, apa namanya koperasi kan berhubungan dengan uang. Terus iya dong, apapun kesalahan kita sama seperti siswa. Kamu dulu jadi siswa ya? Iya. Tanggung jawabnya dipertanggungjawabkan nggak? Kamu ngerjain nggak? Terus kamu ulangan nyontek nggak? Itu dipertanggungjawabkan. Iya dong. Kamu dulu ulangan nyontek ya? Pecut. Iya dong. Kita bicara bukan hanya ke karyawan ya, tapi semua status kita ini sekarang apa? Status kamu apa? Anak. Kamu berbakti nggak sama orang tua? Enggak, pecut. Iya dong, itu motivasi saya. Kenapa saya harus berhasil? Kenapa saya harus goals dalam pekerjaan saya? Kenapa? Saya takut sama konsekuensi. Itu semua akan dipertanggungjawabkan. Gitu. Dan saya rasa itu dong. Terima kasih atas